Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Firiansyah dari program studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat guna melengkapi program kerja kuliah kerja nyata atau yang biasa kita sebut dengan KKN. Tema yang saya angkat adalah cara menjaga data pribadi di internet. Internet sudah menjadi kebutuhan bagi pengguna smartphone pada saat ini. Dengan mudahnya pengguna smartphone mengakses internet di mana saja dan kapan saja, seringkali membuat pengguna smartphone teledor atau lalai dalam menjaga privasi atau data pribadi yang mereka cantumkan dan mereka bagikan di internet. Sehingga membuat para oknum jahat di internet melakukan hal-hal yang dapat merugikan pengguna internet. Sebelum masuk pada penjelasan materinya, di sini saya sudah merangkum atau memberikan beberapa batasan masalah yang akan kita bahas pada presentasi kita pada hari ini. Yang pertama, apa itu data pribadi? Yang kedua, siapa yang mengatur tentang keamanan data pribadi? Yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab terhadap data pribadi? Yang keempat, bagaimana cara menjaga data pribadi? Yang kelima, di mana data pribadi dapat disimpan? Yang keenam dan terakhir, mengapa data pribadi harus dijaga atau disimpan? Oke, masuk pada pembahasan pertama. Data pribadi. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Itu contohnya seperti ATM dan KTP atau kartu tanda pengenal. Data pribadi terbagi menjadi dua. Ada data pribadi umum dan data pribadi spesifik. Data pribadi umum itu mencakup nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, serta agama. Data pribadi spesifik mencakup data dan informasi kesehatan, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Siapa yang mengatur keamanan data pribadi? Nah, di sini pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kemenkominfo telah mengeluarkan peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Peraturan Menteri tentang perlindungan data pribadi ditetapkan tanggal 7 November 2016, diundangkan dan berlaku sejak tanggal 1 Desember 2016. Siapa yang bertanggung jawab terhadap data pribadi? Data pribadi sangat rentan mengalami peretasan atau kebocoran. Apabila data pribadi mengalami peretasan atau kebocoran, maka yang bertanggung jawab terhadap data tersebut ialah pemilik data itu sendiri. Contoh data pribadi yang mudah bocor itu adalah data bank seperti nomor rekening, terus ada NIK, ada nomor telepon, dan tanggal lahir. Bagaimana cara menjaga data pribadi? Yang paling mendasar dan utama adalah jangan pernah memberikan data pribadi Anda kepada oknum yang tidak dikenal. Contohnya seperti nomor telepon, alamat, kode autentikasi, PIN, dan password. Selanjutnya, ada pula cara yang lainnya, yaitu menggunakan kata sandi yang sulit, perhatikan alamat URL dari situs yang kita kunjungi, lakukan pengaturan privasi di semua akun media sosial yang digunakan, jangan mudah memberikan akses yang diminta pada aplikasi yang baru kita install, jangan memberikan informasi mengenai pribadi terlalu banyak di media sosial, yakinkan bahwa link yang kita dapat memang sudah mengarah ke situs yang kita tuju untuk memberikan data pribadi. Yang lainnya, menghindari untuk melakukan transaksi keuangan seperti e-banking ketika menggunakan WiFi di tempat publik. Hargai privasi orang lain dan juga gunakan password yang berbeda di setiap akun sosial media. Di mana data pribadi dapat disimpan? Data pribadi dapat disimpan pada yang pertama itu ada optic device. Jika memiliki keterbatasan dana menjadi masalah untuk mencari tempat penyimpanan, maka optic device ini bisa menjadi solusi yang pertama. Namun, ukurannya yang kecil serta dengan melihat perkembangan teknologi saat ini, optic device sudah mulai ditinggalkan. Contoh optic device itu ada CD, DVD, dan disk Blu-ray. Yang kedua ada hard drive. Hard drive memang memiliki kapasitas lebih banyak dibanding optic device, serta jangkauan durasi simpanannya bisa lebih lama dari optic device, contohnya seperti hard disk. Yang ketiga ada flash disk. Dengan kapasitas yang saat ini sudah cukup besar, flash disk bisa menjadi solusi dengan harga yang relatif tidak terlalu mahal. Walau harganya berbanding lurus dengan kapasitasnya serta sifatnya yang portable, bisa dibawa kemana-mana
Namun kelemahannya adalah sering kali kasus kehilangan akibat keteledoran sang pemilik. Dan terakhir ada cloud. Bisa dibilang cloud ini mirip dengan hard disk yang terletak pada internet yang terpusat pada database penyedianya. Serta dengan kapasitas yang cukup besar, bahkan bisa lebih besar dari hard disk, cloud bisa menjadi solusinya. Contohnya, cloud seperti OneDrive, iCloud, Dropbox, iCloud, Google Drive, dan lain-lain. Selanjutnya, mengapa data pribadi harus dijaga atau disimpan? Yang pertama, dapat mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, menghindari potensi pencemaran nama baik. Yang ketiga, mencegah seseorang berpura-pura menjadi Anda. Yang keempat, untuk melindungi data finansial Anda. Yang kelima, menghindari pencurian dan perampokan. Kesimpulannya, jangan sekali-sekali memberikan data pribadi kepada orang yang tidak dikenal, dan juga diusahakan sebisa mungkin untuk menjaga data pribadi agar tidak terjadi kebocoran atau peretasan sehingga merugikan diri sendiri, karena dengan kerugian yang ditimbulkan merupakan tanggung jawab pribadi. Sekian dan terima kasih. Saya undur diri, Feriansyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.